Buronan Kejaksaan Agung selama 11 tahun, Joko Chandra tiba-tiba terdeteksi sudah berada di Indonesia selama 3 bulan. Lebih ironis lagi, aparat keamanan dan intelijen juga gagal menangkap Joko Chandra saat buronan kelas kakap itu sempat muncul untuk mendaftarkan permohonan PK kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan informasinya lagi menyakitkan hati saya adalah katanya 3 bulan lagi ada di sini. Untuk posisinya hari ini saya kurang tahu di Jakarta. Korupsi Kesi Bank Bali Joko Chandra rupanya sudah bisa leluasa keluar masuk ke Indonesia. Kejaksaan Agung mengaku mendapat informasi bahwa buron kelas kakap yang mestinya harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun penjara itu sudah 3 bulan terakhir berada di Indonesia. Bagi Jaksa Agung Burhanuddin, informasi itu cukup menyakitkan. Dengan status Joko Chandra sebagai terpidana, seharusnya Ditjen Imigrasi bisa menahannya dan memberitahukannya ke Kejaksaan Agung. Buron Joko Chandra mengemuka setelah ia melakukan upaya peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anehnya, kuasa hukum Joko Chandra yang hadir dalam sidang PK Senin kemarin tak mengetahui keberadaan kliennya tersebut. Pasal 263 dan Pasal 265 serta surat edaran Mahkamah Agung, pemohon PK harus dihadirkan di persidangan. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar mendesak agar Kejagung bisa segera meringkus Joko Chandra. Sebab bila penangkapan tak dilakukan segera, akan timbul kesan Kejagung membiarkan Joko bebas melenggang. Saya kira aparat penegak hukum itu mengetahui ya masuknya Joko Chandra itu. Nah karena itu saya bilang ini kecolongan yang sengaja ya. Apakah oleh imigrasi ya yang di bawah Kemenkumham atau apakah oleh Kejaksaan Agung, oleh jaksa sebagai penanggung jawab suatu perkara peradilan pidana. Nah karena itu kita berharap ini menjadi perhatian. Joko Chandra diketahui kabur dari Indonesia ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009 atau sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan kemudian menetapkan Joko sebagai buronan. Meski buron, Joko Chandra sempat sukses memereteli wewenang jaksa melalui Mahkamah Konstitusi. Pada 2006, MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 263 ayat 1 tentang hukum acara pidana yang melarang jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali. Nggak tahu. Iya kan, pengadilan bilang kan ini kan salah satu PK kan harus hadir. Ini sudah hadir. Kami tidak ada di sistem kami tidak ada. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya, sampai sekarang nggak ada. Tapi Menteri Keuangan tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu kita sama sekali di mana. Disampaikan, pihak Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan rilis kronologi status DPO Joko Chandra. Anehnya, status Joko Chandra sempat dihapus dari sistem perlintasan imigrasi karena nama Joko Chandra sudah tak ada lagi di sistem basis data NCB Interpol. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai alasan tersebut tak dapat diterima. Karena status Joko Chandra adalah terpidana yang status DPO-nya akan terus berlaku sampai ditangkap. Hal mestinya secara sistemik seorang narapidana tidak pernah akan dicabut gitu. Nah ini kalau menurut saya persoalannya ada di sini. Nah persoalannya adalah apakah imigrasi, saya kira ini kecolongan ya, bukan kecolongan, maksud saya menghapusnya sendiri itu satu kesengajaan dan yang dijadikan dasar adalah surat dari Interpol kepolisian. Nah tinggal kita lihat siapa sebenarnya yang melancarkan atau yang memberi fasilitas supaya Joko Chandra bisa masuk tapi tidak sebagai DPO. Sebelum Joko Chandra bisa leluasa masuk ke Indonesia, keimigrasian telah kecolongan dengan melintasnya Harun Masiku awal tahun ini. Saat itu imigrasi menyebut ada problem pada sistem imigrasi. Tim Liputan, Metro TV.